Ya, selamat pagi anak-anak. Kita kembali ada dalam proses belajar mengajar di hari ini. Setelah anak-anak boleh mengikuti PTS, bukan berarti berakhir, namun kita lebih meningkatkan kembali belajar matematika untuk lebih maju dalam menghadapi kegiatan-kegiatan seterusnya. Untuk itu, di hari ini, sebelum kita memulai pelajaran matematika, mari kita sama-sama berdoa, memohon tuntunan dan campur tangan Tuhan selalu dalam kegiatan kita. Kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Nah, beberapa minggu berlalu kita telah belajar matematika mengenai pengumpulan data. Nah, di hari ini kita akan belajar matematika kembali. Matematika. Di depan anak-anak ini tertera diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini anak-anak akan diajak untuk membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Perlu anak-anak ketahui, membaca data dalam diagram lingkaran ini ada dua. Ada dalam bentuk yang pertama dalam bentuk persen. Kemudian yang kedua dalam bentuk sudut. Membaca data dalam bentuk diagram lingkaran, ada persennya, ada sudut. Hari ini Ibu Guru memperkenalkan bagaimana kita membaca data dalam bentuk diagram lingkaran dengan perhitungan persen. Nah, anak-anak lihat di papan sana ada buah kesukaan 40 siswa kelas 5. Jadi anak-anak kelas 5 ini suka buah, namun diwujudkan dalam bentuk diagram lingkaran. Contoh, ada apel 20%, ada jeruk 35%, dan bahkan mangga pun pisang. Bagaimana anak-anak membacanya dengan menggunakan cara menghitung? Tidak sekedar hanya membaca apel 20%, jeruk 35%, tidak seperti itu. Tapi membaca dalam bentuk menghitung sampai anak-anak bisa tahu bahwa jenis buah yang disukai murid kelas 5, baik jeruk berapa orang, baik apel berapa orang, itu perlu diketahui. Nah, sekarang Ibu Guru akan mengajak anak-anak cara membaca atau menghitung diagram lingkaran sesuai suara yang ada di papan. Nah, buah kesukaan 40 siswa kelas 5. Kelas 5 yang tertera pada soal ini ada 40 siswa. Namun, sebelum Ibu Guru uraikan seterusnya, perlu anak-anak ketahui. Lingkaran, diagram lingkaran dalam penentuan persen, lingkaran yang masih utuh, lingkaran yang utuh, itu dalam persennya selalu 100%. Selalu 100%, itu diagram yang utuh. Nah, contoh sekarang kita lihat. Apel 20%, pisang 20%, jeruk 35%, mangga 25%. Kalau kita jumlah semua kesukaan buah itu dalam persen, jelas semuanya berjumlah 100%. 35 tambah 25, jelas kita dapat 60. 20 tambah 20, 40. Jadi lingkaran dalam bentuk persen, utuhnya itu selalu melambangkan 100%. Nah, kita mau membaca atau menghitung berapa banyak apel yang disukai oleh siswa kelas 5. Caranya, apel 20%. Artinya
20/100 kali banyak siswa, karena ini minta banyak siswa yang suka, kali 40 siswa, maka kita akan peroleh hasil 20/100 disederhanakan, kita dapat 1/5. 1/5 dikali 40. Kita buat silangan, di sini 1, di sini 8. Hasilnya kita tahu 8 siswa. Itu bagi yang suka apel. Kalau yang suka apel 8 siswa, pisang juga sama, persennya sama, berarti pisang juga, pisang caranya yang sama, 20%, berarti 20/100 sama dengan 1/5 kali 40 siswa, ketong dapat 8 siswa. Ya, jelas anak-anak bisa ikuti. Kalau bisa ikuti, kita lanjut. Setelah pisang, kita pindah mangga. Mangga 25%. Mangga 25% berarti 25/100, ya kan? Dikali dengan 40. Mengapa dikali 40? Karena banyak siswa kelas 5 ke 40. Ini kita mau tahu mangga berapa siswa, jeruk berapa siswa, ini caranya. Nah, kita boleh 25/100 sama saja dengan 1/4. 1/4 dikali 40. Betul, dapat 10. Sudah? Kita lanjut. Tadi mangga, sekarang jeruk. Jeruk 35%, berarti 35/100 kali 40 sama dengan 35/100 kalau sederhana dan 5 kita dapat 7. 7 berapa? 7/20 kan? Kali 40 dapat 2. Hasilnya kita dapat berapa dia? 14. Ya, selesai. Cara membaca diagram lingkaran dalam bentuk persen bila diketahui jumlah sesuatu, di sini jumlah siswa, berarti cara mencarinya seperti yang ada ini. Mengapa harus per 100? Karena persen artinya per 100. Kita uji kebenaran. Kalau apel dapat 8, pisang 8, 16. 16 kalau tambah dengan jeruk 30. 30 tambah mangga 10 cocok sesuai dengan jumlah siswa yang. Nah, kalau jumlah siswa 40 orang dalam menyukai buah dengan penentuan persen seperti begini, ini cara kerjanya. Nah, kita bisa lanjut juga dengan apa yang dibilang orang membaca diagram lingkaran dalam bentuk yang nantinya kalau kita orang kerja dengan sudut, kita bisa lagi langsung supaya jangan 2 kali. Kita dengan sudut sekali bisa. Namun guru rasa kalau persen ini anak-anak jelas untuk membaca buah kesukaan sesuai diagram yang ada. Cara membacanya atau cara menghitungnya seperti yang ada ini. Nanti kalau ibu guru kasih lagi dalam bentuk yang sama, mampu anak-anak kerjakan. Yang kedua, ibu guru kasih contoh yang kedua. Diagram lingkaran. Iya. Pekerjaan orang tua siswa kelas 5. Ini kita masih dalam jumlah orang tua siswa kelas 5. Ini 50 orang.
jumlah orang tua siswa kelas 5 50 orang dengan mereka punya pekerjaan seperti yang tertera pada diagram lingkaran. Ada dokter, ada PNS, ada guru, ada juga pegawai swasta. Nah, kita akan membaca satu persatu berapa banyak orang tua yang jadi guru, berapa banyak orang tua yang jadi dokter, dan seterusnya. Kita mulai satu persatu. Kalau mau dengan guru, kita mulai cari guru kan 20%. Itu artinya 20/100 dikali dengan 50. 20/100 sama saja dengan 1/5. 1/5 kali 50. Berarti kita dapat 10. Ya kan? Selanjut, pegawai swasta. Pegawai swasta 45%. Berarti sama saja dengan 45/100. Sederhanakan dia, kita dapat bagi dengan 5 berarti 9 per berapa? 9/20. 9/20 kali 50. Kira-kira kita dapat berapa? Setelah guru, PNS, setelah pegawai swasta kita pindah PNS. PNS 25%. Sama dengan 25/100 atau 1/4. 1/4 kali 50 sama dengan 50 bagi 4. Dapat 1. 4 sisa 10. 2 kali 4 8, sisa 2, ya 5. Pasti kita dapat 12,5 orang. 12,5 orang. Yang terakhir 10% ini dokter. Dokter 10%. Berarti 10/100 sama saja dengan 1/10. 1/10 kali 50 kita dapat 5 orang. Mau uji kebenarannya, jumlah cocok 50 ke C. Yang kita uji kamu ke 22,5 tambah 12,5. 5 tambah 5 10, 0 simpan 1. 5 35. Kemudian 10 ditambah 5 15. Bila dijumlahkan 5 cocok. Berarti cara kerjanya untuk membaca diagram lingkaran dalam bentuk persen seperti yang tertera ini. Jadi dari 2 contoh ini anak-anak bisa mempelajarinya cara membaca diagram lingkaran dalam bentuk persen. Nah, dengan demikian kegiatan kita di hari ini mengenai membaca data dalam bentuk diagram lingkaran sampai di sini. Namun akan diberikan tugas. Diberikan tugas yang nantinya anak-anak akan dapat di buku yang bukan di sini. Buku ini tidak, nanti guru akan kasih kemudian. Ya, nanti guru akan kasih soal dalam membaca diagram lingkaran, membaca data dalam diagram lingkaran ini kemudian. Ya, dengan demikian contoh ini bisa menjadi pegangan untuk anak-anak baca setelah nanti diberikan soal menyusul untuk dikerjakan. Oke? Maka kegiatan di hari ini
sampai di sini. Lain kali kita sambung lagi. Untuk itu mari kita berdoa menutup kegiatan kita di hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.